Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah dibahas terkait dengan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based cost, di mana untuk menentukan harga pokok penjualan. Nah, pada pertemuan sekarang kita membahas tentang biaya absorpsi dan biaya variabel untuk membahas harga pokok produksi. Nah, dalam kegiatan bisnis pada umumnya ada 3 siklus. Yang pertama yaitu produksi, kemudian distribusi, dan yang ketiga adalah penjualan kepada pelanggan. Nah, kita memerlukan biaya absorpsi dan biaya variabel ini untuk menentukan harga pokok produksi saat proses produksi di perusahaan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait biaya absorpsi dan biaya variabel, kita overview sedikit terkait hal ini. Nah, laba. Laba itu merupakan salah satu ukuran untuk menilai seberapa baik kinerja perusahaan meskipun bukan satu-satunya tujuan akhir dari sebuah bisnis. Namun, kinerja perusahaan dapat dilihat oleh investor dari laporan laba ruginya. Dengan demikian, perolehan laba cukuplah memadai untuk menarik minat investor agar bisa menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Nah, di sini peran laporan laba rugi bermanfaat bagi pihak eksternal untuk menilai bagaimana kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, sedangkan untuk pihak internal, perusahaan juga perlu melakukan penilaian kinerja dari unit-unit bisnis yang dikembangkan pada suatu laporan keuangan tersegmentasi untuk masing-masing unit bisnis. Nah, untuk memenuhi kebutuhan internal tersebut dalam menilai kinerja unit bisnisnya, yaitu tadi diperlukan suatu laporan keuangan tersegmentasi. Nah, jadi ada 2 metode dalam menentukan laporan laba rugi di suatu perusahaan. Yang pertama adalah penetapan biaya variabel atau variable cost. Kemudian yang kedua adalah penetapan biaya absorpsi atau full cost. Nah, penjelasan pertama terkait penetapan biaya absorpsi. Penentuan biaya absorpsi atau full cost mengalokasikan suatu bagian dari overhead pabrikasi tetap dan overhead pabrikasi variabel. Jadi, keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu produk. Karena penetapan biaya absorpsi ini mencampur adukkan biaya variabel dan biaya tetap, maka unit-unit produk yang dikenakan biayanya melalui metode tersebut tidaklah sesuai untuk dimasukkan dalam laporan laba rugi bertipe kontribusi. Nah, jadi untuk penentuan biaya absorpsi memperlakukan semua biaya produksi sebagai biaya produk. Tidak peduli apakah biaya tersebut bersifat tetap atau variabel. Dan untuk biaya satuan produk dengan metode biaya absorpsi terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrikasi tetap dan variabel. Karena metode ini melaporkan semua biaya yang dilakukan untuk proses produksi suatu produk, maka metode ini sering disebut dengan metode biaya penuh atau full cost method. Kemudian selanjutnya adalah penetapan biaya variabel. Nah, penentuan biaya variabel adalah metode akuntansi manajemen yang dipakai untuk menghitung biaya produk.
variable costing atau direct costing ini hanya memasukkan biaya-biaya produksi variabel pada persediaan dan biaya pokok penjualan. Jadi yang dicantumkan atau yang termasuk dalam penetapan biaya variabel hanya biaya-biaya produksi per variabel. Biaya ini biasanya terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrikasi variabel. Nah, ini untuk memberikan pemahaman lebih dalam terkait perbedaan biaya absorpsi dan biaya variabel. Ini ada klasifikasi masing-masing biayanya. Jadi untuk biaya absorpsi atau full costing yang termasuk dalam biaya produk itu ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrikasi variabel, dan overhead pabrikasi tetap. Sedangkan untuk biaya periodenya itu adalah beban penjualan dan administrasi. Sedangkan di biaya variabel, biaya produknya hanya mencantumkan biaya-biaya yang terikat untuk masing-masing unit atau variabel, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrikasi variabel. Sedangkan beban penjualan dan administrasi serta overhead pabrikasi tetap masuk pada biaya periode. Nah, terkait overhead pabrikasi tetap, kenapa tidak masuk dalam biaya produk? Hal ini dikarenakan atau kaitan eratnya tidak ada pengaruhnya dengan kapasitas produktif pabrik. Jadi tidak dipengaruhi oleh unit yang diproduksi. Jadi makanya overhead pabrikasi tetap masuk pada biaya periode. Metode ini menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan biaya satuan yang berubah secara berlawanan dengan volume produksi karena biaya overhead pabrikasi diperhitungkan sebagai biaya periode. Nah, untuk pendekatan variable costing ini tidak diperkenankan untuk pelaporan keuangan kepada pihak eksternal karena tidak mencantumkan keseluruhan biaya. Dan pada umumnya, banyak perusahaan yang menggunakan variable costing hanya untuk pelaporan kepada pihak internal. Sedangkan untuk full costing atau biaya absorpsi, dilakukan pelaporan tujuannya untuk pihak eksternal. Dengan demikian akan mempengaruhi penentuan laporan laba rugi dari sebuah perusahaan. Jadi penentuan biaya produk dengan menggunakan biaya variabel dan biaya absorpsi menjadi berbeda dan akan berpengaruh pula pada hasil laba operasinya. Perbedaan ini bisa saja muncul karena biaya overhead tetap yang diperlakukan sebagai biaya produk atau biaya periode, seperti pada klasifikasi biaya sebelumnya. Namun perbedaan nilai laba operasi ini akan muncul ketika terdapat perbedaan antara unit yang diproduksi dan unit yang dijual. Nah, ini ada contoh soal. Jadi pada PT Zuna berikut adalah data untuk PT Zuna terkait dengan data biaya produksi dan non-produksi, variabel, dan biaya tetap yang disusun pada anggaran kapasitas normal 10.000 unit. Nah, jadi data yang tersedia adalah cost variabel untuk unitnya diketahui, bahan baku langsung 50, tenaga kerja langsung ya variabel Rp50, kemudian ada penjualan administrasi variabel Rp10. Sedangkan biaya overhead tetap Rp250.000 dan penjualan administrasi tetap Rp1.000. Nah, untuk memberikan pemahaman saudara terkait perbedaan dengan sistem variable costing dan full costing, dari data ini kita mencoba untuk
melakukan penilaian persediaan. Nah, sebelum melakukan penilaian persediaan, terlebih dahulu kita perlu menghitung biaya produksi per unit dengan kedua metode tersebut. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, bahwa untuk biaya variabel hanya memasukkan biaya-biaya yang mempengaruhi variabel tersebut. Sedangkan untuk aksi. Nah, jadi diketahui biaya produksi per unitnya untuk biaya variabel adalah Rp100, sedangkan untuk biaya aksi Rp225. Nah, karena di biaya aksi menambahkan overhead tetap Rp25. Ini dari mana? Rp250.000. Nah, ini dari overhead tetap per tahun dibagi dengan 10.000 unit kapasitas normalnya, unitnya adalah 25. Jadi dengan diketahui biaya produksi untuk unitnya Rp225, sedangkan untuk biaya produksi Rp200. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung biaya produksi per unit, ketahui bahwa unitnya produksi pada PT tersebut adalah 10.000 unit. Nah, unitnya 8.000. Jadi kita hitung untuk nilai persediaan. Nah, berapa akhirnya? Variabel. Sisa persediaan akhirnya adalah 2.000 unit kali harga unitnya. Apabila menggunakan biaya variabel, diketahui nilai persediaan akhirnya 400.000. Dan untuk absorpsi dengan selisih akhirnya tersedia 2.000 unit, 2.000 unit ini dari 10.000 dikurangi 3.000 dikali harga biaya produksi unitnya, maka ketemu Rp450.000. Nah, dari keduanya Rp50.000. Nah, sebenarnya untuk menghitung selisih Rp50.000 ini juga bisa dengan cara yang langsung. Jadi dari biaya overhead tetap Rp25 karena sini bisa 1.000. 25 kali 2.000 unit sama 50.000. Nah, meskipun pemilihan antara metode variable costing atau full costing mempunyai pengaruh atas nilai-nilai persediaan dan laba karena variasi dalam pemberlakuan biaya overhead fabrikasi tetap. Namun di antara kedua metode tersebut tidaklah selalu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan metode full costing. Nah, perbedaan laba di antara kedua metode tersebut juga dipengaruhi oleh hubungan produksi dan volume penjualan. Jadi tidak selamanya laba dengan metode absorpsi costing itu lebih tinggi daripada metode full costing. Begitu pula sebaliknya, tidak selalu laba full costing tersebut lebih rendah daripada laba absorpsi costing. Keduanya dapat dipengaruhi dengan volume produksi dan volume penjualan. Nah, ini ada tabel untuk menggambarkan hubungan antara produksi, volume penjualan, dan laba. Jadi, ketika produksi unit lebih besar daripada unit yang terjual, maka laba secara absorpsi costing itu akan menjadi lebih tinggi dibandingkan laba secara variable costing. Karena ya tadi, overhead fabrikasi tetapnya dibebankan secara keseluruhan pada absorpsi costing. Nah, untuk yang hubungan kedua yaitu jika unit yang diproduksi perusahaan lebih rendah daripada unit yang terjual, maka absorpsi costingnya kurang dari laba full costing. Maksud saya laba absorpsinya lebih rendah dari laba variable costing. Nah, jika produksi dan jumlah penjualannya sama, maka untuk laba absorpsi costingnya dan laba variable costingnya akan sama pula.
Jadi ketika semua produk yang diproduksi terjual dan tidak ada persediaan, berarti jumlah produksinya terjual semua atau produksi sama dengan penjualan ini, maka laba yang dihitung dengan menggunakan kedua metode tidak ada perbedaan. Jadi nilainya sama. Hal ini dapat membantu kita untuk memvisualisasikan aliran biaya overhead tetap ke dalam dan keluar persediaan. Dalam pendekatan variable costing, biaya overhead tetap diperlakukan sebagai biaya periode, sehingga meskipun produk belum terjual, semua overhead tetap sudah dibebankan pada periode berjalan. Nah, sebaliknya, dalam pendekatan absorpsi costing, biaya overhead akan tetap melekat dalam sediaan sehingga aset sampai produk tersebut terjual. Nah, jadi peran tadi ya yang mempengaruhi itu karena perbedaan dari pembebanan biaya overhead tetap tadi, sehingga menyebabkan perbedaan pula pada laba yang dihitung secara variable costing dan absorpsi costing. Nah, jadi perlu diingat bahwa variable costing memang tidak digunakan untuk pelaporan secara eksternal kepada pihak-pihak di luar perusahaan, tetapi sangat bermanfaat untuk pelaporan internal, misalnya untuk perencanaan dan pengendalian, kemudian untuk pengembalian keputusan, dan untuk evaluasi kinerja. Hal tersebut dikarenakan variable costing memperhatikan biaya berdasarkan perilakunya. Tidak semua biaya dapat dikendalikan oleh manajer, sehingga sudah sepantasnya manajer hanya menilai berdasarkan hal yang bisa ia kendalikan. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan penggunaan variabel costing untuk evaluasi kinerja lewat laporan keuangan segmentasi. Nah, laporan keuangan segmentasi yang dimaksud dengan segmen adalah segala sesuatu yang dapat menciptakan profit bagi organisasi. Oleh karena itu, yang dapat dikategorikan sebagai segmen adalah yang pertama produk, misalnya produk A, B, C. Kemudian teritorial atau wilayah seperti Jatim, Jawa Tengah. Kemudian divisi ini misalnya untuk divisi audit, divisi perpajakan, divisi sistem. Kemudian yang keempat, tenaga penjualan, misalnya Budi, Caca. Nah, itu termasuk dalam kategori-kategori segmen yang berperan untuk menciptakan profit bagi organisasi. Nah, untuk memberikan pemahaman terkait laporan keuangan segmentasi ini, saya sertakan contohnya. Nah, ini contoh laporan laba rugi segmentasi. Nah, pada perusahaan tersebut memiliki dua segmen, yaitu produk A dan produk B. Dalam kondisi saat itu atau saat pembuatan laporan laba rugi segmentasi ini, maka muncul konsep biaya tetap bersama dan biaya tetap langsung. Biaya tetap bersama keberadaannya tidak tergantung kepada salah satu segmen, tetapi berkaitan dengan keberadaan perusahaan. Seringkali biaya tetap langsung ini disebut juga traceable fixed expense karena masih bisa ditelusuri ke masing-masing segmen.
Sedangkan biaya tetap langsung berkaitan dengan keberadaan segmen. Artinya, biaya tetap bersama ini akan hilang jika sebuah segmen dihapus atau di-drop. Dari sini kita dapat menjelaskan bahwa jika kita ingin mengukur kinerja segmen, maka biaya-biaya yang dibebankan haruslah biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan segmen yang berkaitan. Yang dilihat sebagai kinerja segmen adalah segmen margin. Jadi ini untuk menilai masing-masing segmen ini ada namanya segmen margin, di mana ada biaya-biaya yang dibebankan secara langsung pada masing-masing segmen. Logikanya, kenapa tidak dipertimbangkan biaya tetap bersama untuk mengukur kinerja segmen? Karena tidaklah adil bahwa membebankan sesuatu yang berada di luar kendali manajemen dari segmen itu sendiri. Segmen margin setelah dikurangi oleh biaya tetap bersama yang terdiri dari biaya overhead serta biaya penjualan dan administrasi akan menghasilkan laba atau rugi operasi. Namun demikian bukan berarti perusahaan tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengalokasikan nilai biaya tetap bersama ke masing-masing segmen. Jadi jelas ya bahwa untuk mengukur kinerja dari masing-masing segmen, kita perlu mencantumkan biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan masing-masing segmen tersebut. Nah, untuk biaya tetap bersama ini, untuk menghitung laba atau rugi operasi, jadi tidak untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Nah, demikian penjelasan terkait dengan